169. Z masih tetap berada di rumah orang tuanya yang memang sudah yakin untuk berpisah dan tidak akan kembali ke rumah di mana ada Abian yang membuat hidupnya seperti di neraka. Apa yang terjadi pada Z hanya Ashifa saja yang tahu dan Rafa tahu karena mendengarkan apa yang terjadi pada Z. Dan orang tua Z tidak tahu apa-apa dengan masalah rumah tangga Abian dan Z. Sofia, Sander dan Sania dan Rafa sekarang sedang duduk di ruang tamu bersantai seperti biasanya. Akila sudah tidur Sania? Tanya Sofia. Sudah mah, lagi istirahat di kamar sama Mas Ardi, jawab Sania. Begitu rupanya, sahut Sofia. Oh iya mah, Z ngapain ya pulang? Tanya Sania. Rafa langsung berubah ekspresi ketika mendengar nama Z. Mama juga tidak tahu, kenapa Z pulang. Bukannya dia itu mau suka-sukanya, sahut Sofia yang juga bingung karena belum berbicara pada Z. Dia tidak sedang ada masalah dengan Abian kan? Sahut Sander menebak. Memang mereka ada masalah? Tanya Sania. Ya mama mana tahu, mama belum bicara dengan Z. Dia juga di kamar terus dan terlihat menghindari mama. Jadi bagaimana mama mau tahu? Jawab Sofia. Assalamualaikum, sapa Abian yang tiba-tiba datang. Abian panjang umur baru dibicarakan sudah datang saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahut semuanya serentak. Rafa langsung melihat ke arah Abian yang pasti tatapan Rafa sangat sinis pada Abian yang seperti ingin menerkam Abian. Karena dia tahu permasalahan sang adik dengan Abian. Namun Rafa harus menahan diri. Karena itu urusan rumah tangga adiknya. Abian, ayo duduk, sahut Sofia yang tersenyum dan bahkan langsung berdiri dari tempat duduknya. Maaf tante mengganggu, saya ingin bertemu dengan Z, ucap Abian yang mengatakan langsung tujuannya. Z ada di kamarnya, bicara kepadanya dan selesaikan masalahmu, ucap Rafa dengan datar membuat semua orang kaget dengan apa yang dikatakan Rafa. Seolah terjadi masalah antara Abian dan Rafa. Memang ada apa ini? Tanya Sofia. Aku akan ke kamarnya, sahut Abian menundukkan kepalanya dan langsung menaiki anak tangga yang ingin menemui Z langsung. Rafa, Abian dan Z ada masalah? Tanya Sofia yang seketika menjadi panik. Aku tidak tahu. Yang jelas bagaimana mereka tidak ada masalah dengan hubungan mereka yang seperti itu, jawab Rafa dengan jawaban yang tidak dapat dimengerti dan membuat orang-orang menjadi tanda tanya saja dengan apa yang dikatakan Rafa. Aku ke kamar dulu, ucap Rafa yang juga langsung pergi. Ada apa ini sebenarnya? Tanya Sania. Mama juga tidak tahu. Sepertinya Z yang pulang ke rumah ada masalah dengan Abian. Sofia hanya menebak-nebak saja. Kita doakan saja semoga tidak terjadi apa-apa, sahut Sander dengan harapannya yang terbaik untuk anak dan juga menantunya, dan yang lainnya hanya menganggukkan kepala mereka dengan harapan yang sama. Rafa memasuki kamarnya dan melihat Ashifa yang berada di atas ranjang yang duduk dengan bersandar sembari membaca-baca buku dan tersenyum melihat kedatangan suaminya yang langsung masuk dan menghampiri Ashifa, menaiki tempat tidur. Kamu belum tidur? Tanya Rafa yang merangkul bahu istrinya. Masih nungguin Kak Rafa, jawab Ashifa yang berada di pelukan suaminya itu dan bahkan sudah menutup bukunya dan tidak membaca lagi. Abian datang ke rumah. Ucap Rafa membuat Ashifa kaget dan melihat ke arah suaminya. Kak Abian ada di sini? Tanyanya tidak percaya. Rafa menganggukkan kepalanya. Lalu, tanya Ashifa yang ingin tahu kelanjutannya. Aku hanya menyuruhnya untuk menemui Z dan berbicara pada Z dan pasti mama dan yang lainnya bingung, jawab Rafa. Semoga saja ada jalan keluar untuk permasalahan mereka, ucap Ashifa yang hanya berharap yang terbaik saja. Aku juga berharap seperti itu, sahut Rafa dengan merangkul sang istri lebih erat lagi sembari mengusap-usap bahu istrinya dan mencium pucuk kepala Ashifa. Sayang, tubuh kamu kok panas? Tanya Rafa yang merasakan tubuh istrinya sedang tidak baik-baik saja. Masa sih? Sahut Ashifa yang merasa dia baik-baik saja. Kamu demam? Tanya Rafa yang langsung mengecek kondisi istrinya dengan memegang kening sang istri dengan punggung tangannya. Kamu hangat sayang, kamu beneran sakit? Tanya Rafa yang khawatir pada sang istri. Enggak, aku tidak apa-apa sama sekali, sudah jangan panik seperti itu, Ashifa baik-baik aja kok, sahut Ashifa yang merasa tidak apa-apa. Benar baik-baik aja? Tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. Ashifa mau istirahat aja, sahut Ashifa yang merasa memang baik.
Ya sudah sayang, kamu istirahatlah dan jangan mengatakan apa-apa lagi. Kamu sebaiknya istirahat, ucap Rafa. Ashifa mengangguk-anggukkan kepalanya yang memang ingin istirahat dan dipelukan suaminya sudah membuatnya sangat nyaman untuk beristirahat dan sangat tenang. Tok 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 tok. Sebentar, sahut Z dari dalam kamarnya yang turun dari ranjang ketika ada yang mengetuk pintu dan langsung membuka pintu dan Z dikagetkan dengan Abian yang ternyata yang mengetuk pintu dan ada di depannya. Untuk apa kau kemari? Kau sedang tidak bersandiwarakan. Oh, aku tahu pasti tadi saat di bawah kau mengatakan kepada orang tuaku jika aku pergi dari rumahmu dan pasti kau mengarang cerita bahwa aku yang salah dan makanya pergi kan, ucap Z dengan santai yang menunjukkan rasa muaknya pada Abian. Kita harus bicara, sahut Abian. Tidak ada yang perlu yang harus dibicarakan. Aku dan kau tidak punya urusan apa-apa. Dan seharusnya kau tidak perlu ke rumahku. Kau seharusnya sekarang pergi ke rumah wanita itu dan bawa semua pakaiannya dan bawa ke rumahmu. Kalian bukannya sangat mendambakan untuk tinggal bersama kan? Ucap Ashifa yang benar-benar sudah sangat muak dengan Abian. Kenapa masih diam di sini? Pergi tidak? Usir Z dengan mendorong dada Abian dan Abian menangkap tangannya Z dan mendorong masuk ke dalam dengan menutup pintu kamar. Apa maumu? Teriak Z dengan suaranya yang menggelegar yang begitu membenci Abian. Pelankan suaramu, ini rumah orang tuamu. Apa kau tidak malu berteriak seperti itu? Ucap Abian yang merendahkan suaranya yang berusaha untuk menenangkan Z dan Sia harus bisa menjaga emosinya. Kenapa? Kau malu? Kau takut jika semua orang tahu kebusukanmu? Sahut Z dengan emosi kepada Abian. Aku sudah tidak peduli Abian dengan apa yang kau inginkan. Aku sudah tidak peduli dengan semua yang kau katakan. Bagiku sekarang kita sudah tidak ada hubungan apa-apa. Kau ingin kita bercerai, tegas Z yang sudah bulat dengan keputusannya. Aku tidak ingin bercerai darimu, sahut Abian membuat Z mengkerutkan dahinya. Kau benar-benar gila. Kau mengatakan tidak bercerai dariku sementara semua yang kau lakukan kepadaku sangat buruk. Apa kau benar-benar ingin menjadikan Shira sebagai istri kedua? Kau itu benar-benar sangat kejam. Sangat memuakkan. Umpat Z dengan matanya yang berkaca-kaca. Kau orang yang paling munafik yang pernah aku temui. Kau berbicara manis di depan semua orang dan sementara kau menyiksa batinku di dalam rumahmu. Kau menyalahkanku dengan pernikahan ini tapi kau yang mencari gara-gara duluan kepadaku. Kau tahu Abian, aku sangat mengagumi dirimu dengan semua kepribadianmu. Aku bahkan ingin menjadi yang lebih baik agar seimbang denganmu. Aku berusaha menjadi yang terbaik. Tetapi ternyata setelah menikahi kau berubah drastis dan menjadikanku seperti orang asing di rumahmu. Jika kau tidak menginginkanku, seharusnya kau tidak memberikan banyak peluang, harapan di kepadaku, kau yang mencari masalah padaku. Kenapa kau melakukan semua ini kepadaku? Kau mempunyai calon istri dan aku sama sekali tidak tahu itu. Kenapa kau mendekatiku seakan-akan kau tidak punya tunangan? Kenapa kau melakukan semua itu? Kenapa? Aku menyukaimu. Sahut Abian yang memotong pembicaraan lebih banyak yang dikeluarkan Z yang membuat Z kaget dengan apa yang dikatakan Abian yang tiba-tiba mengatakan dia menyukai dirinya. Bersambung 170. Bukan tidak ada alasannya kenapa aku berusaha untuk mendekatimu. Karena memang aku menyukaimu dan mendekatimu, ucap Abian menegaskan dengan suara rendahnya. Z mendengus kasar mendengarnya yang tidak percaya dengan kata-kata Abian. Manipulatif, sahut Z dengan ketus yang tidak bisa menganggap apa yang dikatakan Abian tentang menyukai dirinya. Apa maksud kamu? Tanya Abian. Aku tidak mengerti pria seperti apa dirimu. Kau mendekatiku seakan memberi ruang padaku. Aku pernah ingin mundur karena merasa tidak pantas bersanding denganmu. Tapi aku ingin berusaha menjadi yang terbaik dan semua hanya demi menyetarakan kita berdua. Tetapi apa yang kau lakukan? Kau bersikap seperti itu. Kau memunculkan Shira dengan membuatku penuh kebingungan. Dan di saat aku yakin dengan hatiku, kau mengatakan hubunganmu dengan Shira. Apa kau tidak memikirkan perasaanku saat itu? Dan lagi-lagi sikapmu membuatku penuh dengan kebingungan. Di saat jelas-jelas kau mengatakan hubunganmu dengan Shira. Kau masih mendekatiku, perhatian dan mengambil hukumanku dan ketika kita menikah semua itu hilang yang digantikan dengan kau yang membenciku dan seakan sangat ingin membuatku menderita. Dan sekarang di saat aku ingin mundur kembali, aku ingin bebas dan mengakhiri segalanya dengan perceraian.
Kau mengatakan semua yang kau lakukan selama ini kepadaku. Karena kau menyukaiku. Semua beralasan dengan hal itu, ucap Z dengan mengeluarkan semua apa yang dirasakannya yang terkadang wajahnya sedih yang terkadang dia masih bisa tersenyum. Maafkan aku Z sudah membuatmu bingung dengan semua ini. Tapi benar-benar jujur dengan apa yang aku rasakan. Jika apa yang aku lakukan memang karena aku menyukaimu. Aku tidak tahu kenapa aku bisa menyukaimu di saat aku punya hubungan dengan wanita lain. Aku sama Shira memang berteman sejak kecil dan orang tua kami membahas pernikahan ketika Ashifa sudah menikah. Mama sangat menginginkan menantu seperti Ashifa dan sangat kecewa dengan Ashifa yang menikah tiba-tiba, ucap Abian yang berusaha untuk bicara dengan lembut. Ketika Ashifa sudah menikah, Mama berusaha untuk mencarikan pasangan yang tepat untukku. Dan karena Shira adalah sahabatku, Mama dan keluarga Shira menjodohkan kami dalam proses ta'aruf, jelas Abian. Mamamu menjodohkanmu dengan Shira karena mirip dengan Kak Ashifa, sahut Z membuat Abian mengkerutkan dahinya. Apa maksud kamu? Tanya Abian. Kamu baru saja mengatakan, jika mamamu sangat kecewa dengan Kak Ashifa yang menikah dengan Kak Rafa. Kak Ashifa wanita soleha dengan menutup auratnya dan karena Kak Ashifa tidak menjadi menantunya. Dia mencari yang sama seperti Ashifa yaitu Shira yang juga sama-sama wanita alim yang menutup auratnya dan itu artinya aku jauh berbeda dengan mereka berdua dan itu artinya bukan hanya kamu yang tidak menginginkan pernikahan ini. Tetapi mama juga sangat kecewa dengan pernikahanmu dan aku dan atau jangan-jangan mamamu tahu lagi jika Shira sering bersamamu dan memberi ruang untuk kau bersama Shira untuk menjadikan Shira tetap sebagai istrimu, ucap Z yang menduga-duga dengan kesimpulan dalam pemikiran yang diambilnya. Kamu salah paham Z, tidak semua yang kamu pikirkan adalah kenyataannya, sahut Abian membantah tuduhan Z. Kalau begitu katakan kepadaku, kenapa ketika kita menikah kau masih berhubungan dengannya? Kau padahal kan sangat paham dengan dosa seperti itu. Tapi kau tetap melakukannya, tanya Z dengan menekan suaranya. Abian tidak langsung menjawab pertanyaan Z. Abian hanya menghela napasnya perlahan ke depan dan melangkah mendekati Z. Jangan mendekatiku, cegah Z dengan mengangkat tangannya menyuruh untuk Abian berhenti dan Abian pun melakukannya. Kau saja tidak mampu menjawabnya yang artinya, memang apa yang aku pikirkan memang kenyataannya. Kau menikahiku hanya untuk namamu yang harus bersih di dedasmu dengan alih-alih bertanggung jawab. Tetapi nyatanya kau memperlakukan seperti bukan manusia dan tetap menjalani hubunganmu dengan Shira, ucap Z dengan napasnya yang naik turun yang benar-benar lelah dengan Abian. Z, sahut Abian, aku tetap ingin bercerai denganmu. Aku tidak peduli dengan semua pengakuan perasaanmu. Aku tetap ingin kita berpisah. Mama sudah mendaftarkan pernikahan kita ke negara yang artinya kita tidak bisa bergerai hanya dengan kata talak saja. Aku yang akan mengurus perceraian kita ke pengadilan, tegas Z yang sudah bulat dengan keputusannya. Pergi dari sini, usir Z. Aku tidak akan pergi. Aku masih suamimu dan sah menjadi suamimu dan aku tidak akan pergi, sahut Abian yang tidak akan meninggalkan Z tanpa mendapatkan apa-apa. Aku bilang pergi dari sini, teriak Z. Berteriak semaumu dan itu tidak akan mengubah keputusanku. Aku sudah mengatakan tidak akan menceraikanmu dan aku menikahimu juga punya alasan dan tidak akan ada perpisahan di antar kita, tegas Abian. Sakit jiwa, sahut Z yang sudah lelah berkata-kata dan langsung menaiki tempat tidurnya dan tidak peduli dengan Abian apa ada tidak di dalam kamarnya. Abian menghela napasnya yang tidak bicara apa-apa lagi. Tetapi tetap dengan pendiriannya. Kalau dia benar-benar tidak akan pulang walau apapun yang terjadi suka dan tidak suka Z dengan keberadaannya di dalam kamarnya. Setelah Ashifa dan Rafa sholat subuh ternyata Ashifa kembali tidur dan bahkan belum membuka mukenanya yang mana tadi Rafa keluar kamar sebentar dan begitu masuk kamar melihat istrinya tertidur di atas sajadah membuat Rafa menghela napasnya dan menghampiri Ashifa. Sayang, kamu kenapa tidur di sini? Tanya Rafa dengan lembut. Ashifa mengantuk Kak Rafa, jawab Ashifa tanpa membuka matanya. Kalau mengantuk tidur di tempat tidur ya, ucap Rafa. Tidak ada jawaban dari Ashifa lagi yang mungkin Ashifa benar-benar sangat mengantuk yang membuat Rafa langsung menggendong istrinya ala bridal style yang membaringkannya di atas tempat tidur. Rafa juga membuka mukena Ashifa, agar Ashifa nyaman untuk beristirahat. Badan kamu tidak enak,
gumam Rafa yang menyadari kondisi istrinya memang tidak baik-baik saja. Karena dari tadi malam kondisi Ashifa sudah seperti itu. Sayang, kamu sakit, kita ke dokter ya, ucap Rafa dengan lembut sembari mengelus-elus rambut Ashifa. Nggak usah Kak Rafa, Ashifa mau istirahat aja, sahut Ashifa dengan suara seraknya yang selalu menolak untuk ke dokter. Tapi kamu sedang panas, biar aku telepon ayah ya, ucap Rafa. Punya mertua seorang dokter sangat memudahkan. Jangan Kak, Ashifa tidak apa-apa kok. Kak Rafa di sini saja peluk Ashifa. Maka Ashifa akan sembuh, ucap Ashifa yang membuat Rafa kembali menghela napas dan lebih baik menuruti apa kata istrinya. Dengan memeluk tubuh hangat Ashifa sembari mencium pucuk kepala Ashifa. Bersambung, lanjut. 171. Di meja makan di kediaman Rafa, terlihat Sander, Sofia, Sania, Ardian dan ada Z dan juga Abian yang sarapan bersama. Mungkin saja Abian menginap tadi malam di kamar Z dan tidak tahu apakah ada pembicaraan mereka lagi setelah kemarin malam bertengkar. Abian, ini pertama kali kamu sarapan di rumah kami. Kamu jangan sungkan ya, ayo sarapan yang banyak, ucap Sofia dengan ramah. Iya tante, sahut Abian dengan datar-datar saja. Namun Z tidak peduli kelihatannya yang hanya menunjukkan wajah bengisnya. Rafa yang tidak bergabung dalam sarapan tiba-tiba menghampiri meja makan. Ashifa di mana Rafa? Tanya Sania yang melihat Rafa turun sendirian. Lagi di kamar, Ashifa tidak enak badan, jawab Rafa. Ashifa sakit, sahut Sofia yang langsung panik. Bahkan Abian saja yang juga menunjukkan ekspresi yang khawatir yang disaksikan oleh Z yang membuat Z geleng-geleng. Dia dari tadi malam memang lagi tidak enak badan, jawab Rafa. Apa kandungannya baik-baik saja? Tanya Sofia. Kamu sudah telepon dokter? Tanya Sania. Ashifa tidak mau dipanggil dokter. Tapi aku sudah menelpon dokter Maya kok. Dan akan memeriksa Ashifa, jawab Rafa yang akhirnya memutuskan untuk menelpon dokter. Walau istrinya tidak mau, memang lebih baik seperti itu, sahut Sander. Ya sudah, aku kembali ke kamar, aku hanya mengambilkan Ashifa minum saja, ucap Rafa yang setelah selesai menuang air putih untuk istrinya. Ya sudah, nanti akan membuatkan bubur dan susu untuknya, ucap Rafa. Sofia iyamah, sahut Rafa yang segera pergi. Namun Z masih melirik ekspresi Abian yang kelihatan sangat khawatir. Semoga saja Ashifa tidak apa-apa, ucap Sofia yang hanya berharap yang terbaik untuk menantu kesayangannya itu. Aku dan Abian akan bercerai. Tiba-tiba Z mengeluarkan kata statementnya yang mengejutkan semua orang, bahkan Rafa yang belum terlalu jauh melangkah mendengar kata-kata Z sampai membuat langkahnya terhenti. Abian memejamkan matanya mendengar Z yang mengatakan semua itu di depan semua orang. Z, tegur Abian dengan suara lirihan. Aku sudah memikirkannya dan akan berpisah darinya, tegas Z yang memang benar-benar membuat semua orang kaget. Z, kamu ini bicara apa? Kenapa tiba-tiba ingin bercerai? Kamu sama Abian baru saja menikah dan sudah bercerai, ada apa sebenarnya dengan kalian? Sahut Sofia yang benar-benar sangat kaget dengan pernyataan Z. Justru pernikahan ini baru sebentar dan aku ingin mengakhirinya. Sebelum semakin lama yang akan membuat aku semakin seperti orang bodoh. Aku hanya ingin menyelamatkan hidupku, sahut Z dengan menegaskan keputusannya yang tidak akan diubahnya sama sekali. Ada apa ini Z, kamu kenapa seperti ini? Apa alasan kamu ingin bercerai tiba-tiba? Tanya Sania. Tanyakan saja padanya, sahut Z melihat ke arah Abian dengan tatapan yang sangat penuh dengan kebencian. Aku sudah menyampaikan apa yang harus aku sampaikan dan aku akan mengurus sendiri perceraianku dengannya, ucap Z yang to the point dan langsung berdiri dari tempat duduk yang pergi meninggalkan meja makan tersebut. Z, panggil Sander. Abian membuang napasnya perlahan ke depan dengan memejamkan matanya dan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Jika Z sudah mengatakan pada keluarganya, itu artinya keputusannya sangat bulat dan tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi dengan keputusannya yang ingin berpisah dari Abian. Keluarga Z pasti heran dengan keputusannya Z yang tiba-tiba yang sangat mengejutkan. Namun mereka juga seakan tiba berani bertanya pada Abian. Karena Abian juga terlihat sangat bingung dengan pernikahannya dan keputusan Z yang ingin berpisah. Ya Allah, musibah apa lagi ini? Ada apa lagi dengan rumah tangga anak-anakku?
batin Sofia yang pasti ikut berpikir berat dengan masalah baru dalam keluarganya. Dokter Maya memeriksa Ashifa yang kondisi Ashifa benar-benar sangat lemas, sementara Rafa yang tadinya ingin berangkat kerja menunggu dulu istrinya diperiksa baru bekerja. "Bagaimana keadaannya dokter?" tanya Rafa. "Bu Ashifa hanya kurang istirahat saja, dan cuacanya juga tidak bagus." "Jadi perbanyak istirahat ya," jawab dokter. "Jadi tidak ada hal yang serius?" tanya Rafa khawatir. "Tidak ada Pak Rafa, janinnya juga alhamdulillah sangat sehat dan sangat aktif," ucap dokter Maya. "Alhamdulillah kalau begitu," sahut Rafa merasa lega. Ashifa juga merasa lega. "Ya sudah kalau begitu saya permisi ya, ingat ya Bu Ashifa. Jaga kesehatan dan jangan malas untuk minum vitamin," ucap Rafa mengingatkan. "Baik dokter, makasih ya dokter," sahut Ashifa. "Sama-sama, saya permisi ya," sahut dokter yang langsung pergi dan Rafa menganggukkan kepalanya. Setelah kepergian dokter, Rafa menaiki ranjang dan mendekati sang istri dengan mengelus-elus rambut Ashifa dan mencium kening Ashifa. Ashifa sudah mengatakan, "Ashifa tidak apa-apa." Kak Rafa masih aja memanggil dokter. "Kasihan dokterannya jadi sangat merepotkan," ucap Ashifa. "Ashifa bagi kamu tidak apa. Tetapi aku tidak bisa melihat kamu seperti itu dan itu tugas dokter," jawab Rafa. Ashifa hanya menghela pasnya saja. "Kak Rafa mau ke kantor?" tanya Ashifa melihat suaminya yang sudah rapi dan pasti tujuan suaminya ingin ke kantor. "Iya sayang, aku mau berangkat kerja," jawab Rafa. "Yah," sahut Ashifa yang tiba-tiba tidak bersemangat dan tampak sangat lemas membuat Rafa mengkerutkan dahinya. "Ada apa sayang?" tanya Rafa. Kata dokter Ashifa tidak apa dan padahal Ashifa mau. Ashifa ragu melanjutkan kata-katanya. "Mau apa?" tanya Rafa penasaran. "Tapi sudahlah Kak Rafa sudah mau ke kantor kok," sahut Ashifa yang tiba-tiba sangat manyun. "Hei, sayang kenapa tidak mengatakannya? Ayo katakan kamu mau apa?" tanya Rafa. Ashifa menghela napasnya dan mendekat mulutnya pada telinga Rafa. Entah apa yang dikatakan Ashifa membuat Rafa mendengus dengan senyuman. Namun setelah mengatakan hal itu wajah Ashifa malah memerah dan terlihat malu apalagi ditatap dengan alis terangkat oleh Rafa. Rafa pun menuruni ranjang membuat Ashifa mengkerutkan dahinya saat suaminya itu berjalan menuju pintu. "Kak Rafa benar-benar mau ke kantor?" tanya Ashifa yang tampak kecewa dengan suaminya yang mengecewakannya. "Mau mengunci pintu. Tadi katanya mama mau mengantarkan sarapan. Sangat tidak baik kita tidak mengunci pintu. Kalau masuk tiba-tiba bagaimana?" jawab Rafa yang mengunci pintu membuat Ashifa tersenyum salah tingkah. Dan apalagi Rafa yang kembali melangkah mendekati tempat tidur dengan membuka jasnya dan melonggarkan dasinya membuat Ashifa semakin malu dengan tingkahnya sendiri dan Rafa menaiki kembali ranjang dengan membawa Ashifa ke dalam pelukannya. "Semakin lama istriku ini semakin nakal," bisik Rafa dengan lembut. "Siapa yang nakal? Memang salah jika Ashifa menginginkan bermesraan dengan suami Ashifa sendiri?" tanya Ashifa yang saling menatap dengan Rafa yang mana keduanya saling berhadapan dengan lengan Rafa menjadi bantal Ashifa. "Tidak salah, justru aku sangat bahagia dengan gengsi kamu yang semakin punah," sahut Rafa membuat Ashifa tersenyum dengan memegang pipi suaminya dan Rafa mencium keningnya dengan lembutnya. "Mau sampai jam berapa hari ini?" tanya Rafa dengan menggoda Ashifa. "Pokoknya Kak Rafa tidak boleh kemana-mana hari ini. Harus terus bersama Ashifa di sini," ucap Ashifa mengeluarkan mode manjanya. "Kamu yakin?" tanya Rafa. Ashifa dengan percaya diri mengangguk. "Memang tidak akan kelelahan?" tanya Rafa dengan alis yang terangkat. Untuk suami Ashifa, untuk mendapatkan pahala tidak ada boleh mengeluh lelah. Karena kewajiban itu pahala yang paling terbesar, ucap Ashifa dengan lembut yang tangannya sekarang berani-beraninya membuka dengan lembut kancing kemeja Rafa. Rafa pasti tidak percaya dengan istrinya yang semakin lama semakin membuatnya bahagia dengan tingkah polos Ashifa yang menggemaskan. Rafa yang jika dipancing tidak akan menghilangkan kesempatan itu yang sekarang mendekatkan bibirnya pada Ashifa dan berciuman dengan istrinya yang membuat mata Ashifa terpejam. Rafa lebih memilih untuk bersama Ashifa berduaan di dalam kamar, di atas ranjang dengan keromantisan daripada harus ke kantor dan lagian Ashifa yang meminta semua itu. Bersambung. Hatur nuhun buat semua.